motif di dalam diri kita ketika ibadah, Allah tahu semua. Jadi kagak usah repot-repot bikin status, kirim apapun, biar Allah tahu, nggak usah. Tanpa dikasih tahu, Allah sudah pasti tahu. Begitu. Yang kedua, keyakinannya harus dibangun bahwa Allah itu akan mengganjar pahala, mengganjar ibadah kita sesuai dengan motif dan teknis pengerjaan. Maksudnya motifnya apa tuh Allah tahu. Allah tidak akan pernah abai terhadap amal ibadah hambanya. Emang kagak ada rasanya tuh, nggak kayak dikasih duit 100.000 kan ada rasanya senang begitu. Tapi kalau dapat ganjaran Allah kan bisa banyak macamnya yang tidak dirasakan langsung oleh manusia. Kadang-kadang orang pengennya dapat yang langsung instan, ada rasanya. Bang Haji cakep tuh pejinya, kan enak tuh dipuji orang tuh kan gitu. Bang Haji jadi pejinya bagus tuh gitu. Alhamdulillah seneng melihat kakak kelas rajin ke masjid, kok mau dapat pujian gitu, orang terbang gitu kan begitu. Alhamdulillah di komunitas kita ada yang rajin sholat tahajud, nah itu kan langsung dapat tuh. Emang ganjaran Allah kagak langsung begitu tuh, nggak langsung ada rasanya. Maka kadang-kadang orang tuh nyari yang instan. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa Allah tidak pernah abai terhadap amal ibadah hambanya. Sekecil apapun ibadah kita, Allah tahu dan pasti ada ganjarannya. Tentu ganjarannya Allah yang maha mengetahui. Allah mau ngasih di dunia, Allah punya hikmahnya. Allah mau ngasih nanti di akhirat, tentu Allah tidak zalim terhadap hambanya. Kadang-kadang kita kurang yakin, karena kurang yakin masih aja pengen dapat perhatian daripada orang lain. Dan sifat-sifat seperti ini memang harus dikikis, pelan-pelan untuk belajar ikhlas. Kalau kata ulama, belajar ikhlas. Ikhlas itu didefinisikan, ada ulama namanya Imam Ali Al-Jurjani punya kitab namanya At-Ta'rifat. Salah satu definisi ikhlas yang beliau kemukakan, alla tatluba li amalika syahidan ghairullah. Kamu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Jadi ketika kita tidak menuntut siapapun atas ibadah yang kita kerjakan untuk dia jadi saksi kita, itu sudah dikatakan ikhlas. Dan memang sejatinya seluruh apa yang ada di muka bumi ini bakal jadi saksi kita nanti di akhirat. Jadi nggak perlu repot-repot ngasih tahu orang, nggak perlu repot-repot videoin orang begitu, nggak usah repot-repot nyari apa. Ya kecuali bagian dokumentasi, kalau dokumentasi kudu videoin, emang itu tanggung jawab kan ya. Dia megang amanah, tanggung jawab begitu. Tapi pada intinya bahwa tidak menuntut siapapun, sebab semua yang ada di atas muka bumi ini jadi saksi. Itu kenapa makanya kalau sholat sunnah ba'diyah, qobliyah itu disunnahkan untuk pindah tempat. Salah satu hikmah kenapa disunnahkan pindah tempat, sholat fardunya di belah sini, qobliyah ba'diyahnya nanti ba'diyahnya di tempat yang lain. Itu salah satu hikmahnya tuh liyaqthura alaihi syahid, untuk memperbanyak saksi atas ibadahnya. Sebab ini debu tanah yang di sini ini udah jadi saksi ibadah wajib kita. Maka biar banyak saksinya, pindah tempatnya supaya debu tanah yang sebelah sini ini nanti jadi saksi kita lagi. Gitu. Sebab kan di dalam Al-Quran gimana tuh ayatnya? Apa namanya? Yauma idzin tuhadditsul ardu akhbaraha, kan gitu. Ketika terjadi hari kiamat, yauma idzin tuhadditsul ardu akhbaraha. Di hari itu bumi menceritakan seluruh perkaranya dari apa yang dilakukan oleh manusia. Tuhadditsu akhbaraha, bumi bercerita semua kabarnya. Dulu pernah dipakai buat maksiat, dulu pernah dipakai buat tempat rapat koruptor, dulu pernah, cuma ceritain. Makanya ada salah satu mufassir daripada ayat Az-Zalzalah itu
beliau mengatakan maka salah satu bentuk menutup keburukan bahwa tempat-tempat yang dulu pernah kita kerjakan maksiat, tutup tempat itu dengan kebaikan. Jadi dulu pernah bohongin orang di situ, di situ juga kemudian kita tutup, artinya saksinya tuh kita bikin saksi kebaikan. Di situ dulu berbuat kejahatan, di situ ganti dengan kebaikan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Supaya kesaksian bumi ini kesaksiannya bagus-bagus begitu. Jadi tempat yang dulu kita pernah bermaksiat di situ datang lagi, tapi di situ kita kerjain kebaikan. Supaya bumi mudah-mudahan lupa sama maksiat kita tuh begitu. Buminya dapat kesaksian yang baik atas ibadah-ibadah kita. Semuanya nih, semuanya bakal jadi sanksi. Jadi tidak perlu repot-repot untuk apa istilahnya memberikan pandangan ibadah kita kepada orang lain. Sebab di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pernah mengancam. Ada di dalam surat Hud ayat 15. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa orang yang menginginkan dunia dan seluruh perhiasannya. Itu kalau baca tafsirnya dikatakan salah satu ya ada namanya Imam Mujahid, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, turun ayat ini untuk orang-orang ria. Orang-orang ria, dan di dalam orang-orang ria itu termasuk di dalamnya ada orang-orang munafik. Sebab nggak cukup Allah yang jadi saksi atas ibadah, dia pengen orang lain juga melihat ibadah dia. Kata Imam Mujahid, ini ayat turun buat orang-orang munafik, orang-orang ria. Siapa orang yang menginginkan dunia dan seluruh perhiasannya. Perhiasan dunia itu popularitas, nama baik, kemudian lagi reputasi dan seluruhnya. Itu seluruhnya perhiasan dunia. Siapa orang yang menginginkan dunia dan seluruh perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan tunaikan keinginannya. Kata Allah begitu. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami tunaikan apa yang menjadi keinginannya. Apa yang menjadi angan-angannya dari dunia dan perhiasan kita kasih. Wahum fiha la yubkhasun, dan tak sekalipun kita kurangi mereka. Mereka punya follower 2000 mau ngasih like, kita kasih like 2000. Begitu bahasanya. 1 juta dia punya pengikut, mau dapat komentar baik dari 1 juta kita kasih. Semuanya kita. Wahum fiha la yubkhasun, dan tak sekalipun kita kurangi. Ada sekian orang yang dikasih lihat semuanya pengen ngasih lopek, kita kasih lopek dari semuanya. Wahum fiha la yubkhasun. Tapi di ayat 16 Allah mengatakan ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Cuman orang kayak begini nanti di akhirat laisa lahum illan nar. Mereka enggak dapat apa-apa kecuali dapat api neraka. Ini bahaya jadinya. Kenapa? Dapat, kan orang udah ibadah capek itu. Beli gamis, mana mesen gamis yang di Mekah lagi, Tanah Abang kagak mau, kan capek. Maka tapi niatnya ibadahnya biar kelihatan orang, biar dikata orang begitu. Udah capek, biayanya banyak keluar, ongkosnya habis, energi juga kuras untuk nyari perhatian orang. Tapi kata Allah laisa lahum fil akhirati illan nar. Enggak dapat apa-apa kecuali nanti di akhirat dapat neraka. Sebab kata Allah wa habita ma sana'u, habita ma sana'u. Habit itu artinya balik lagi. Gitu. Itu ibadah yang dia kerjakan udah balik lagi. Kenapa balik lagi? Dulu kan dia sedekah biar dikata orang dermawan. Udah kita kasih tuh, orang-orang bilang dia dermawan. Haji Fulan mau orangnya baik, kan begitu. Udah dapat semuanya tuh. Dulu dia sholat tahajud emang biar dibilang rajin sholat malam. Udah kita kasih. Begitu bahasa. Wahabito masona'u, balik lagi yang dulu dikerjain. Dulu ngerjain mau apa? Biar dapat suara. Udah kita kasih suaranya tuh. Kan ya.
Dulu kerjain biar apa? Biar dipuji. Udah kita kasih pujian banyak. Malah pujiannya seminggu berita pujian mulu buat dia, kan begitu. Apa mau apa? Dulu ngerjain ini udah kita wahabit ma sana'a wa batilum makanu ya'malun. Dan karena ibadahnya buat orang lain, ibadahnya buat dikata orang, ibadahnya biar dilihat orang, batil, maka di sisi Allah ibadahnya itu batil. Wa batilum makanu ya'malun, dan apa yang mereka kerjakan itu jatuhnya jadi batal. Allah kagak dapat apa-apa. Orang dari awal ibadah dia pengennya dikata orang begitu. Dari Allah nggak ngarepin. Maka daripada itu para jemaah yang dirahmati Allah, ini kudu kita latih nih. Hati kita latih supaya kita masih punya keyakinan bahwa Allah itu akan mengganjar apa yang kita kerjakan. Dan kita kudu yakin bahwa banyaknya pujian yang kita terima itu nggak bikin kita selamat dari api neraka. Sebagaimana cacian, makian, hinaan yang kita terima itu nggak bikin kita jadi masuk neraka. Jadi banyak pujian kagak bikin masuk surga, banyaknya hinaan nggak bikin masuk neraka juga. Gitu. Kan nggak ada orang yang kemudian masuk neraka tuh gara-gara banyak dipuji misalnya, kan nggak ada. Banyak dihina gitu, enggak. Jadi pujian orang kagak bikin masuk surga, cacian orang kagak bikin masuk neraka. Kalau pujiannya nggak bikin masuk surga, caciannya nggak bikin masuk neraka, lah terus ngapain repot-repot takut dihina? Padahal kan kita benar gitu. Enggak, gue mau ngomong begitu sholatnya. Emang sholat model begini yang lagi dihina orang ya, gitu. Sholat gitu. Kan nih, kita yakin dengan model ibadah emang belajar begini. Cuman yang kayak gini nih, waduh, orang lagi gak demen nih. Lagi gak demen. Akhirnya orang kalau kita ngarepin tuh bersandar kepada interest orang lain dalam ibadah kita, akhirnya ya begitu, kita nggak dapat kebenaran. Begitu, nggak dapat kebenaran akhirnya. Habis kalau begini nih yang kayak gini dipuji orang, akhirnya ngerjain. Semua yang di orang demen dikerjain. Nomor apa itu benar apa kagak menurut syariat nomor 27. Yang penting orang demen dulu. Begitu. Sejak dari awal tuh motifnya bukan Allah. Orang kalau nggak punya motif dapat ridho Allah, dia ngerjain serampangan. Yang lagi rame dikerjain, yang lagi kagak rame walaupun itu benar nggak usah dikerjain. Habis kagak FYP kayak begini, maka kata orang begitu, nggak FYP semua. Dari zaman dulu ada apa namanya, setiap tren tuh kan anak-anak kita apa istilahnya hilang tujuannya, maka setiap yang lagi tren diikutin. Habis ngikutin tren mulu karena khawatir takut dihina kalau nanti kagak ngikut tren. Tapi demen dapat pujian sebab ngikutin tren. Kata Nabi Muhammad gitu, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Itu kalau kagak ada Allah di hati orang muslim, dia bakal ngikutin kebiasaan orang-orang jahiliyah. Shibran bi shibrin, sejengkal. Gaya rambutnya diikutin kan ya. Gitu. Dulu zaman siapa? David Beckham pindah ke Real Madrid, David Beckham pakai rambutnya mohak. Orang-orang kita udah ngikutin. Lagi ngetren kan ya. Pantes kepada orang kita kagak ada yang pantes orang David Beckham kan ganteng, matanya biru, kulitnya putih, hidungnya mancung, badannya tegap, kan olahragawan kan ya. Orang kita rambut mohak begitu, kulit hitam, hidungnya pesek, mata merah, kurang tidur, mana leher banyak daki lagi. Tapi lagi ngetren, sebab lagi ngetren. Ada lagi apa? Dulu siapa? Cristiano Ronaldo. Beres Beckham ada model Cristiano Ronaldo. Rambutnya dicepak nih, pinggir. Cuman di pinggirnya dikasih stempel PLN di situ tuh gitu. Orang pada ngikutin semua gitu. Pantes nggak pantes mah nomor 70. Yang penting ngikutin dulu. Dulu ada siapa artis pakai celana kedodoran diikutin. Celana kedodoran tuh belum nyampe pinggang udah diikat celananya. Dalamnya pakai boxer kan ya. Kalau kata orang kampung saya tuh cebok belum beres udah jalan-jalan gitu. Tapi lagi ngetren tuh.
Jadi kita kalau di dalam hati gak punya Allah, serampangan ini kita ngerjain hidup. Pokoknya yang lagi ngetren kita ikuti. Ada yang lagi ngetren punya mobil, dia keluar dari mobil, joget di pinggir mobil. Kan orang tua saya bilang orang PA itu katanya begitu. Mobil dijoget di pinggir jalan begitu. Kan ya. Kalau udah ogah punya mobil mending kasih orang kan begitu. Jadi sebab khawatir dihina, pengen dipuji, Allah hilang, udah nggak mikir mana benar mana kagak, udah nggak mikir mana apa istilahnya dalam syariat ini sah apa enggak sah. Yang penting yang lagi rame begitu. Jadi kalau kita punya apa namanya punya hati yang tidak ada Allahnya, akhirnya begitu. Takut kita ngerjain yang orang-orang kagak ngerjain. Sebab dikatanya lo mah kagak apa istilahnya nggak ngikutin tren, nggak solider katanya begitu. Jadi orang kalau punya Allah di dalam hatinya, biar 1000 orang kagak ngerjain, dia ngerjain kagak ada urusan. Sebab urusan aneh urusannya sama Allah. Allah suka kerjain, Allah kagak ridho gue bakal tinggalin. Biar orang-orang pada ngikutin langsung pada ngerjain. Kalau Allah bilang haram haram begini. Maka daripada itu para jemaah yang dirahmati Allah, jadi keyakinan kita bahwa pujian orang itu tidak membuat masuk surga, sebagaimana caciannya nggak bikin kita masuk neraka, itu harus kita yakini. Maka daripada itu kita nggak sibuk tuh nyari pujian orang, nggak juga takut dihina orang. Yang kita cari itu Allah ridho apa kagak, begitu. Sederhananya kan kayak cinta sama istri, kita cinta nih sama istri. Istri kita bilang, Pak, ini mama maunya itu pintu gerbang dicat warna oranye aja, biar cocok sama tanaman mama, begitu. Itu kalau orang cinta sama istri, dia nggak perlu nunggu sehari 2 hari, dari itu dia langsung beli cat besi, cat itu gerbangnya warna oranye. Orang mau bilang, Ji, gerbang ente dicat warna oranye kagak pantas, itu kagak didengerin tuh. Sebab yang dia cinta istrinya. Urusan dia bukan sama tetangga, urusan dia bukan sama teman, urusan gua nih, gua lagi nyari cinta sama istri gua. Istri gua cintanya kalau gerbang dicat warna oranye. Pantas kagak pantas nomor 75 kata lu kan kagak pantas, cuman bini gua suka ya gua kerjain. Begitu mirip-mirip. Kita orang kalau punya Allah di dalam hati, dia bakal kerjain apa yang Allah ridho. Semua hal-hal baru yang datang kepada dirinya, dia ngukur Allah ridho apa kagak nih. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suka apa enggak kalau gue begini, gitu. Jadi apa namanya, jadi pertimbangan utama. Maka itu untuk membedakan kita dengan orang munafik ya salah satunya itu. Sebab orang munafik ngerjain doang, tapi dia tidak punya keimanan. Dan dalam mengerjakan ibadah, dia selalu mengharap pujian, atau bahkan dia menghindari cacian daripada orang. Dan itu kayak gitu tuh hidup. Ya kita kalau punya duit banyak sih kita ladenin terus-terusan bisa. Cuman kalau kita punya duit yang ada batasnya, capek juga ngeladenin kemauan orang akhir. Tapi kalau kita yang kita ladenin cuman apa kata lo, kan hidup tenang. Hidupnya tenang, enak. Yang dikira orang mau bilang A, bilang B, kagak ada urusan, kan begitu. Dan ini kalau terus-terusan ini kita ladenin, khawatir kita termasuk yang diancam oleh Allah dalam surat Hud itu. Dalam surat Hud, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun. Maka daripada itu para jemaah yang dirahmati Allah, kita belajar untuk ikhlas. Ikhlas itu adalah tatluba li amalika syahidan ghairallah. Kamu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sedetik pun tidak akan pernah luput pandangannya terhadap apa yang kita kerjakan, begitu. Dan Allah lah yang kemudian menentukan apakah kita nanti selamat atau tidak di akhir, begitu. Dan memang Allah satu-satunya yang maha menentukan.
Maka manusia-manusia yang tidak menentukan selamatnya kita di akhirat nggak usah digubris, nggak usah dicari perhatiannya, nggak usah dicari pandangannya. Jadi cukuplah Allah sebagai standar apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau memang ada pertanyaan yang ditanyakan silahkan, terkait dengan apa yang tadi disampaikan atau hal lain juga tidak ada masalah. Masih ada beberapa, masih panjang. Ya. Mungkin dari para jemaah ada yang bertanya terkait tema dari Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dibahas terkait target duniawi Ustaz. Bagaimana dengan ayat Ustaz yang dari 5 taqallahu darul akhirah. Misalnya itu walatan sana si bakal nantinya. Iya. Jadi ada ayat Al-Quran, gimana? Wabtagi fima ataqallahu darul akhirata walatan sana si bakal minad dunya. Jadi ayat ini terkait dengan memang ada di dalam syariat Islam itu istilahnya tabatul. Tabatul tuh orang kagak pengen dunia, pengennya akhirat mulu, sehingga dunia itu jadi kehilangan. Dan syariat Islam enggak begitu. Jadi dulu ada banyak orang sahabat Nabi itu ngumpul, sahabat-sahabat bahasanya tuh anak-anak muda. Jadi ngumpul di rumah Nabi, pengen wawancara. Kan kalau Nabi Muhammad di Nabawi, kita tahu Nabi Muhammad ibadahnya gimana. Bagaimana Nabi Muhammad di perjalanannya kita lihat. Bagaimana Nabi Muhammad di di pasar dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad di rumah tuh kita belum tahu. Makanya orang-orang datang tuh. Orang-orang itu datang ingin bertanya tentang bagaimana kegiatan Nabi di rumah. Bertemulah mereka dengan istri-istrinya Nabi. Setelah diceritakan bagaimana ibadahnya Nabi di rumah, mereka kemudian kalau bahasanya terkesan dan merasa minder dengan apa yang mereka kerjakan. Kita ini jauh daripada Nabi kualitas ibadah. Akhirnya dari kelompok itu, dari grup yang banyak itu, ada 3 orang yang berdiri. Pertama dia berdiri begitu, kemudian dia bilang, kalau begitu mulai besok hari usolli bil-laili wala anam. Mulai besok malam nanti saya nggak bakal tidur, sepanjang malam saya mau ibadah. Biar kualitas akhirat saya tuh bisa mirip kayak Nabi Muhammad SAW. Dulu kagak peduli tidur, pokoknya setiap malam dia ibadah. Makanya sepanjang malam tuh kagak tidur. Kemudian yang satu lagi bangun, ada 2-3 orang kan. Nomor kedua dia bilang, kata yang kedua, wa ana asumu wa la uftir. Kalau begitu besok sepanjang tahun saya bakal puasa terus-terusan, nggak bakal buka puasa. Jadi tiap hari puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, enggak. Pokoknya terus puasa begitu. Dia nggak mikir tuh Sabtu Minggu biasanya kan ada kondangan tuh kan. Pokoknya puasa terus. Yang ketiga bangun, wa ana ata'abbadu wa la atazawwajun nisa. Kalau saya sih biar sama nih akhiratnya, jatah akhirat kualitasnya sama kayak Nabi, saya kagak bakal kawin-kawin. Pokoknya begitu. Sepanjang hayat nggak bakal kawin. Dan ternyata ketika 3 orang ini mendeklarasikan keinginannya, Nabi Muhammad SAW rupanya mendengar. Begitu. Dari dalam rumah Nabi Muhammad SAW mendengar, lalu beliau mengatakan, ta'ala. Tadi 3 orang yang mau ini maju gitu, suruh maju bahasa kita. Itulah kemudian 3 orang ini disebut dengan istilah tabatul. Tabatul tuh kebangetan ingin akhirat sampai dunianya tuh nikmat dunia dilupain. Padahal nikmat dunia itu termasuk Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya, gimana ayatnya? Bilang sama orang-orang yang ngeharamin semua perhiasan dunia,
yang Allah telah berikan kepada orang mukmin memang itu halal, khalisatul lahum yaumal qiyamah, itu halal bagi mereka di dunia dan nanti di akhirat khusus buat orang mukmin. Jadi Nabi Muhammad bangun kemudian dia bilang nih, ana atqakum, kata Nabi Muhammad gitu. Dengerin, saya nih orang paling takwa. Seluruh jagat raya di atas muka bumi kagak ada yang lebih takwa dari saya, kata Nabi Muhammad gitu. Dan emang benar-benar Nabi Muhammad paling takwa. Kata yang pertama, kepada yang pertama Nabi Muhammad bilang, ana wa usalli fil lail. Saya kalau malam sholat malam benar, tapi saya juga tidur. Jadi nggak sepanjang malam saya terjaga. Kemudian kata kepada yang kedua, wa ana asumu wa uftir. Saya puasa memang banyak sunnah puasanya, tapi saya juga berbuka. Makanya puasa yang paling mentok dilakukan Nabi itu kan puasanya Nabi Daud. Puasa pre begitu. Puasa paling maksimal. Kata kepada yang ketiga Nabi Muhammad bilang wa ana atazawwajun nisa. Dan saya menikahi wanita. Artinya kan kalau dalam sejarah Nabi Muhammad SAW diberi kekhususan. Dan Nabi Muhammad dalam sejarah menikahi 11 wanita khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya dari hadis ini dan ayat yang tadi kita baca, syariat Islam itu mengharamkan yang kita sebut dengan istilah tabatul. Tabatul itu kebangetan cuek gitu. Kalau yang tadi kita omongin tuh kita nggak ngomongin tabatul. Jadi tabatul itu hajat dunianya aja dia nggak peduli, begitu. Hajat dunianya yang sampai pada level pelit begitu. Apa istilahnya punya sampai di rumah sabun mandi kagak punya. Habis duit buat beli sabun kemana? Buat sedekah, musola. Ini kan kebangetan nih. Padahal sabun tuh juga hajat gitu. Jadi kebangetan pelit begitu. Itu kalau dia ngopi ampasnya dijemur lagi tuh buat besok ngopi gitu. Jadi itu yang disebut dengan, maka ayat yang disebutkan oleh saudara kita tadi, carilah dari apa yang Allah berikan, dari mulai rezeki, jabatan, kedudukan, posisi, cari dengan apa yang Allah berikan itu nikmat akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupain nasibmu. Maksudnya kebutuhanmu di dunia. Bulanan kudu siapin buat rekening listrik berapa tuh, yang 1.300 sekian, yang 2.200 kan kudu disiapin tuh. Internet emang jadi kebutuhan, beli. Mobil emang kalau butuh ya beli, silakan. Jadi syariat Islam tidak mengharamkan kepada umatnya untuk mencari dunia, tapi pencarian dia terhadap dunia itu harus dibatasi dengan keyakinan bahwa dia ini akan masuk akhirat nantinya. Maka keyakinan dia adanya akhirat menjadi rem bahwa iya sih punya duit, iya sih dapat jabatan, iya sih dapat kekayaan. Tapi kalau belinya nipu orang, naik jabatannya malsuin data, jilat orang, sikut kanan, sikut kiri, jabatan sih dapat, tapi akhiratnya kan bagaimana? Ini dagangan laku nih. Kita kalau nipu orang barang jelek dibilang barang bagus ya untungnya banyak, cuman akhiratnya gimana? Jadi keinginan kita terhadap dunia itu tidak pernah dibatasi oleh Allah. Yang membatasi itu kecerdasan kita bahwa kita ini bakal masuk akhiratnya. Maka jangan sampai keinginan kita terhadap dunia itu menyebabkan sengsaranya kita di akhirat. Jadi dunia apa? Kalau bahasanya Al-Muhammad Zainuddin MZ, cari apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, kejar apa yang harus, tapi jangan sampai kita lupakan nasib kita di akhirat gitu. Jadi terus cari cari dunia, tapi jangan sampai pencarian kita terhadap dunia itu menghalangi. Maka istilah yang kita tadi sebut dengan tabatul itu pokoknya perempuan sama perempuan kagak doyan, sama duit kagak open, pokoknya ngaji terus begitu. Ibadah itu juga dilarang. Bahkan dulu zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada orang yang kerjanya tuh itikaf kagak pulang-pulang. Itikaf gak pulang-pulang. Dibilang ente tuh yang ngasih makan siapa? Enggak pernah kelihatan kerja. Adik saya tiap hari bolak-balik sini ngasih makan saya. Jadi bawain makan.
ente nggak kerja? Enggak, saya mau ibadah aja, kata dia begitu. Kata Sayyidina Umar kan masyhur tuh, idhab wa'mal fa inna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Keluar, sono kerja. Langit tidak akan menurunkan emas dan perak. Begitu. Jadi Islam agama yang betul-betul sangat memberikan apa istilahnya keseimbangan. Justru kan itu jadi apa istilahnya? Apa istilahnya tuh jadi apa istilah jadi identitas. Syariat Islam sangat menganjurkan kita menguasai dunia. Ilmu apa kita kuasai, tapi penguasaan kita terhadap dunia ingat bahwa kita ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Semua yang kita punya, mobil, jabatan, posisi, uang, hubungan keluarga, hubungan suami istri yang kita punya sekarang, istri yang kita dapat, itu ada pertanggungjawabannya di akhirat gitu. Jadi syariat Islam tidak pernah melarang. Makanya sampai sekarang kita nggak pernah dapat hadis Nabi Muhammad SAW yang membatasi nyari uang sampai berapa tuh kan nggak ada batasnya kan ya. Nyari uang kalau udah sampai 2 miliar tuh berhenti, nggak ada tuh, nggak ada batasnya sampai mana aja gitu. Yang penting nanti jangan sampai apa yang Allah berikan dari dunia ini kemudian menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ada lagi? Dalam masalah saya menganggap berarti posisi kita tuh ya tengah-tengah gitu, biasa-biasa aja gitu, jangan terlalu gitu kan. Nah, dalam teknis pelaksanaan kadang-kadang kan kita kan mungkin nggak kayak wali-wali yang dia tuh bisa menghadirkan ketika sholat, dia bisa menghadirkan niat dengan khusyuk, zikir, dia bisa ngerti apa namanya, ngerti bahasa Arab, ya, jadi kita tahu artinya apa, jadi lebih connect gitu. Kadang-kadang kita mungkin nggak awak-awak ya. Apa kita sudah kita tetap menyakui tapi biasa-biasa aja, atau mungkin ketika misalnya pengen ngaji tapi ngantuk nih, ya istirahat dulu atau gimana gitu. Atau ketika zikir terpaksa zikir tapi ya karena memang ngantuk akhirnya gitu. Jadi sebagai orang awam itu kan, orang awam itu kan tugasnya ada Imam Al-Ghazali punya kitab Bidayatul Hidayah namanya. Itu di Muqaddimah Bidayatul Hidayah, untuk menjadi mukmin yang selamat akhiratnya beliau mengatakan 3 nih. Pertama, kerjain kewajiban. Yang kedua, tinggalin yang dilarang. Kemudian yang ketiga, memperbanyak akhlak dalam beribadah. Artinya menghiasi ibadah dengan akhlak. Maka kalau 3 ini kita sudah laksanakan, dan ini inti daripada kehidupan orang muslim, ngerjain yang disuruh, yang wajib maksudnya 5 waktu. Kita sebenarnya Ustaz mau qobliyah ba'diyah, cuman kadang-kadang kita udah nyampe masjid udah qomat begitu. Beres assalamualaikum udah di WhatsApp. Namanya juga petugas bawahan Ustaz kan begitu. Yang penting kan kewajiban kagak ditinggal. Yang sunnah-sunnah mah gak ada masalah, bukan tidak ada masalah, tapi itu bukan keharusan. Kewajiban kita, bahkan kata ulama, diberikan oleh Allah kesempatan mengerjakan kewajiban, itu juga nikmat sejatinya. Jadi maksud saya nggak usah muluk-muluk, saya pengen nih kayak kiai kalau wirid sampai 2 jam begitu. Kalau sholat tahajud sampai 20 rakaat, 40 rakaat. Kalau zikir dia paham, nggak usah muluk-muluk begitu. Yang penting tuh sekapasitas kita. Yang wajib jangan ditinggal, yang haram jangan dikerjain, itu beres tuh urusan. Nggak usah, kalau kebangetan muluk belum pernah nih biasa bangun malam tahajud. Dengar-dengar apa istilahnya pengajian di YouTube atau di mana fadilah tahajud. Oh, kayaknya gue guru tahajud nih gitu. Akhirnya setel alarm jam 3. Bener bangun jam 3 tuh. Cuman baru 2 rakaat tuh capek nih. Akhirnya tidur bangun jam 7 gitu. Habis kebangetan mulu pengen bangun tahajud gitu, dibela-belain jam 3, sunnah dikerjain, yang wajib malah hilang gitu. Jadi bagi Imam Al-Ghazali nggak usah muluk-muluk, nyantai aja. Pokoknya kewajibannya dikerjain, yang haram jangan dikerjain gitu.
Jadi apa-apa yang menjadi kewajiban pokoknya kagak boleh ada alasan begitu. Nah kemudian dari kewajiban dikerjain, keharaman ditinggal, dihiasi ibadah itu dengan akhlak. Benar memang melaksanakan kewajiban, tapi melaksanakan kewajibannya bukan asal wajib, tapi dihiasi dengan persiapan. Maksudnya ketika melaksanakan kewajiban itu tahu ilmunya, kemudian apa yang harus dibaca, kemudian adabnya sebelum dan sesudah misalnya begitu. Jadi pada intinya ini Allah tuh tidak membebani kita dengan sesuatu yang memang di luar kemampuan kita. Dan jalur masuk surga itu ternyata banyak. Bukan cuma soal kuantitas ibadah ritual seperti sholat dan baca Quran. Bahkan ada hadis tentang ada orang yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai ahli surga. Dan ingat tuh apa tahu gak ceritanya dulu? Ada orang disebut ahli surga sama Nabi Muhammad. Karena disebut beberapa kali sama Nabi Muhammad ahli surga, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As itu ngikutin ke rumahnya. Ngikutin di rumahnya, kemudian dia bilang, Mas, ini kalau bahasa kitanya, si Tuan ahli surga sih bukan orang Jawa gitu, dipanggil Mas, saya nih lagi berantem sama bapak saya. Terus saya nggak bisa pulang nih, boleh gak saya nginep di sini? Kira-kira sampai amarah bapak saya itu reda kan begitu. Kira-kira 3 hari aja 3 malam. Tapi sejatinya Abdullah bin Amr bin As emang nggak punya masalah sama orang tua. Beliau ke situ tuh biar bisa nginep, dia pengen tahu ahli surga tuh ngapain. Karena Nabi Muhammad kan nggak mungkin bohong, begitu. Akhirnya dia nginep di situ selama 3 malam. Dan sepanjang malam tuh tidurnya tuh kalau bahasa kita tidur ayam, tuh tidur ayam tuh. Gitu. Pokoknya dia mengintai apa sih yang dikerjain sama ahli surga nih kalau malam. Ternyata sepanjang malam gak ada ibadahnya. Maksudnya nggak kayak orang sholat kayak kalau kita dengar ahli surga kan mau sholat tahajudnya kencang nih. Gitu. Ternyata ahli surga tuh kagak sholat tahajud itu. Sampai 3 malam. 3 malam, akhirnya malam ke pagi hari keempat setelah 3 hari beliau mengatakan bahwa saya itu nggak punya permasalahan sama orang tua. Cuma 3 hari yang lalu Nabi Muhammad menyebut Anda nih ahli surga. Makanya saya kesini mau tahu nih ibadah apa sih yang antum kerjain nih. Kalau jumlah rakaat sholatnya sekian saya mau ikut. Kalau ada sedekah yang biasa rutin, saya mau sedekah yang sama. Kalau ada zikir yang dibaca, saya mau baca. Tapi ternyata nggak dapat apa-apa. Ya sholatnya yang wajib-wajib aja. Kata si Tuan ahli surga, apa namanya, ma huwa illa ma ra'aitani. Ya beginilah apa yang kau lihat saya. Terus ghairu anni, cuman kata si ahli surga ini dia bilang cuman kayaknya ada yang ente belum tahu. Apa yang belum saya tahu? Kata si Tuan ahli surga, ini la ajidu ala ahadin minal muslimina gisya wala ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iya. Saya itu tidak pernah sekalipun di dalam hati menyimpan kebencian terhadap sesama saudara muslim, wala ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iya. Dan saya kagak pernah iri, dengki, hasud dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara saya. Begitu. Artinya orang ini jadi ahli surga bukan jalurnya banyak sholat malam, jalurnya bukan banyak sedekah, jalurnya bukan banyak dakwah ngajarin orang, jalurnya dari ngebersihin hati. Jadi hatinya itu bersih dari segala hasad, iri, dengki. Nggak pernah ada orang berbuat salah nggak nyangkut kesalahannya, pokoknya dimaafin gitu. Habis kan menyimpan kesalahan orang kan juga jadi penyakit buat kita sendiri kan, begitu dilepasin. Jadi hatinya plong. Bahkan ada dalam hadis lain orang masuk surga gara-gara omongannya baik, ngomongnya tuh gitu. Pokoknya kalem loh begitu, nggak keluar dari mulutnya tuh omong. Jadi banyak jalan nih masuk surga. Kalau sekiranya Allah ngasih gitu banyak kerjaan, sibuk di luar sono sini, berarti kan duit rada banyak tuh gitu.
Ya berarti emang disuruh kayaknya jalur ibadahnya tuh makin sedekah itu. Gitu. Ada orang yang kalau udah mendusin jam 2 jam 3 kagak bisa tidur lagi. Emang berarti jalur ibadah suruh tahajud gitu. Sedekah mah kagak punya duit. Ngasih makan orang juga nggak bisa. Tapi kalau malam tuh jam 2 mendusin kagak bangun tidur apa kagak tidur lagi. Mungkin kita ini disuruh apa namanya puasa sunnah rada susah begitu. Habis perasaan lapar mulu kan begitu. Tapi dia punya pinter nih, punya kecerdasan nih. Yang dengan kecerdasan itu dia mungkin bisa ngajarin orang. Berarti ibadahnya di situ. Jadi ibadah aja sejak apa semengalir mungkin, kerjain yang wajib, tinggalin yang haram. Nanti kita bakal tahu Allah ini pengen naruh kita di belah mana nih, gitu. Nah, Allah naruh kita di belah mana? Apa jadi pekerja yang soleh, yang kalau waktunya bekerja ya kita kerja, waktunya pulang ya pulang, konten kan begitu. Nggak yang pakai korupsi. Emang ibadahnya di situ. Istri kita ibadahnya begitu tuh, ngelayanin suami, suami mau kerja begitu. Jadi tidak serta merta kemudian apa istilahnya apa istilahnya kita tuh harus sama ibadahnya kayak ustadz fulan, kayak wali fulan yang kalau wirid sampai 5 jam begitu duduk kagak bangun-bangun begitu. Emang kagak bisa bangun tuh kasar kejepit jangan-jangan begitu. Jadi insya Allah jalur surganya banyak mudah-mudahan. Yang penting tadi wajib dikerjain, yang haram ditinggalin begitu. Oke? Mungkin kalau bisa juga buat kajian kita ini kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang mengikuti kajian. Semoga ilmu yang diberikan